Kota Semarang merupakan ibu kota dari Jawa Tengah yang memiliki banyak sekali tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Tak heran, Kota Semarang kini semakin maju dan mulai menjadi kawasan yang menjadi tujuan utama bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Lawang Sewu, bangunan megah yang berada di jantung kota Semarang ini merupakan salah satu tempat wisata yang memiliki nilai sejarah dan keunikan pada arsitektur bangunannya. Lawang Sewu juga memiliki fakta menarik yang perlu Sobat RBI tahu. Menurut sejarah, Lawang Sewu mulanya merupakan gedung perkereta-apian swasta yang dibangun Belanda bernama Nederland Indische Spoorweg Maatschappij atau disingkat NISM. Tapi pada saat itu, gedung Lawang Sewu belum dibangun. Awalnya NISM sempat kontrak gedung untuk perkantoran sebelum akhirnya Lawang Sewu ini dibangun. Karena perkereta-apian Indonesia semakin maju, maka perusahaan NISM semakin berkembang dan jumlah pegawainya pun semakin banyak. Akhirnya dibangunlah kantor dengan ruangan yang banyak dan saling terhubung dengan pintu-pintu yang berjumlah ratusan, yang sekarang dikenal dengan Lawang Sewu. Asal Sobat RBI tahu, Lawang Sewu ini dahulu dibangun bukan hanya untuk perusahaan kereta api Semarang, tetapi juga untuk perusahaan kereta api seluruh Indonesia. Maskapai, karena sejarah kereta api pertama kali di Indonesia sendiri itu berawal dari kota Semarang sekitar kurang lebih tahun 1860. Tetapi waktu itu bangunan gedung Lawang Sewu sendiri belum dibangun. Nah, karena perkembangan kereta api semakin maju, 1904 akhirnya butuh satu kantor yang besar. Nah, ada dua bangunan kalau di sini, kalau kita ini di gedung utamanya, sedangkan gedung yang B itu dibikin tahun 19 Jacob Freding Hammer sama B.J. Audak. Sedangkan gedung B sendiri dia dibikin tahun 1916 sampai 18. Lawang Sewu sempat beberapa kali beralih fungsi. Dimulai bulan Juli tahun 1907, digunakan sebagai kantor pusat administrasi NISM. Pada tahun 1942 hingga 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryukyu Shokyuku atau Jawatan Transportasi Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, gedung Lawang Sewu pernah menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang dan merupakan lokasi pertempuran antara angkatan muda kereta api melawan Kido Butai dan Kementai dari bangsa Jepang pada saat itu. Untuk mengenang peristiwa berdarah tersebut, maka dibangunlah Monumen Tugu Muda dekat dengan Lawang Sewu dan sekarang monumen tersebut menjadi salah satu landmark di kota Semarang loh Sobat RBI. Kemudian di tahun 1945, Lawang Sewu pernah menjadi kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Tahun 1946, Lawang Sewu dipergunakan sebagai markas tentara Belanda sehingga kegiatan perkantoran dipindah. Setelah pengakuan kedaulatan RI di tahun 1949, digunakan Koda 4 Diponegoro dan pada tahun 1994, Lawang Sewu diserahkan kembali kepada kereta api melalui perusahaan umum kereta api yang kemudian statusnya berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Lawang Sewu bila ditarik ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti 1000 pintu. Sebutan lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu dan sewu berarti pintu merupakan penggambaran masyarakat Semarang tentang banyaknya jumlah pintu yang dimiliki Lawang Sewu. Meski dalam kenyataannya jumlah pintu yang ada tidak mencapai 1000.
Faktanya, total pintu di Lawang Sewu berjumlah 928 buah pintu. Karena terdapat pintu sangat banyak, membuat Lawang Sewu terlihat begitu sangat ikonik dan membuat daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Sehingga aktivitas berfoto merupakan kegiatan yang tidak boleh terlewatkan ketika berada di sini. Bahkan, tempat indah dengan arsitektur Belanda ini sering digunakan sebagai tempat foto bagi pasangan yang mempersiapkan pernikahan loh Sobat RBI. Saya pikir Lawang Sewu itu hanya pintu-pintu saja, kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Tapi ternyata salah. Dugaan teman-teman kita itu semuanya salah. Ternyata Lawang Sewu itu kita bisa masuk ke dalamnya dan banyak sekali ada museum. Tadi ada gambar-gambar itu gedung-gedung kuno, gedung-gedung antik yang kita bisa. Kota yang menyimpan banyak sejarah-sejarah khususnya di Lawang Sewu ini. Jadi kita juga sangat antusias untuk pergi ke sini dan tidak penasaran yang belum ke sini juga sangat-sangat takjub dengan peninggalan sejarah yang ada di Lawang Sewu ini. Banyak sekali hal yang kita harus jaga di sini. Pertama, kebersihan. Karena menjaga kebersihan di daerah wisata, apalagi wisata, ternyata ada ruang bawah tanah yang itu buat maintenance ya, sebenarnya buat maintenance, cuman kan gosipnya yang bikin orang datang karena di bawah itu bekas penjara zaman Belanda katanya. Termasuk saya waktu itu penasaran. Bangunan Lawang Sewu dalam pembangunannya menggunakan gaya arsitektur transisi. Gaya transisi merupakan gaya arsitektur yang berkembang di Hindia Belanda yang berlangsung singkat dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Gaya arsitektur transisi merupakan perubahan gaya dari Indian Empire menuju kolonial modern. Gaya bangunan arsitektur transisi memiliki gaya yang khas. Bangunan Lawang Sewu terdiri dari 3 lantai yang memiliki sayap bagian kanan dan sayap bagian kiri. Gedung ini sangatlah megah, dengan cat tembok berwarna putih, menambah jelas kekhasan gedung ala negara Belanda. Saat memasuki bangunan utama, Sobat RBI akan diarahkan ke lantai 2 melewati sebuah tangga besar. Saat menaiki anak tangga, Sobat RBI dapat menyaksikan sebuah dinding kaca patri berukiran indah dan warna-warni. Kaca yang langsung didatangkan dari Belanda ini masih asli dan terawat hingga kini. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Naik ke lantai 3, terdapat ruang paling atas dari gedung Lawang Sewu. Dahulu ruangan di lantai 3 ini merupakan ruang vital karena untuk penyimpanan arsip-arsip penting perkantoran pada kala itu. Atap baja di lantai ini masih terlihat sangat kokoh. Bahkan, di tempat ini juga terdapat bekas tembakan meriam pada besi penyangga bangunan. Selain itu, terdapat pula 2 menara di sebelah kanan dan kiri dengan tujuan untuk memberi kesan romantis pada bangunannya. Asal Sobat RBI tahu, 2 menara ini dibuat sebagai tempat tandon air bersih. Di Lawang Sewu juga terdapat gedung lain berukuran lebih kecil yang difungsikan sebagai museum kereta api. Museum ini menyajikan beragam koleksi perkereta-apian di Indonesia dari masa ke masa. Di dalam area Lawang Sewu juga terdapat tempat asyik untuk berfoto loh Sobat RBI. Namanya Clan Netherlands. Tempat ini menyewakan berbagai varian kostum. Dengan tarif kisaran Rp70.000, pengunjung sudah didampingi fotografer dan dapat memilih 1 kostum dengan beberapa spot foto yang ditawarkan baik di indoor maupun outdoor. Kita sejak tahun 2020, Februari 2020 kemarin Kak, kita udah mulai buka di sini, sewa tempat di sini, udah mulai buka stand fotografer di sini ada gitu. Jadi biar wisatawan itu juga nggak bosan dengan cuman wisatanya. Jika Sobat RBI butuh cenderamata untuk teman atau saudara, di sini ada tempat yang menjual oleh-oleh khas Lawang Sewu bernama Laseko. Laseko itu singkatan dan Jawa Tengah khususnya Semarang. Para pelaku UMKM ini bisa menipu kunci, tempelan kulkas, kemudian kerajinan untuk dari enceng gondok juga gitu. Untuk Laseko sendiri ingin merubah image oleh-oleh di tempat wisata. Tempat yang bersih dan produknya yang beragam
menjadikan Laseko tempat yang wajib dikunjungi untuk membeli cenderamata saat berkunjung di Lawang Sewu. Sobat RBI, sekian liputan kami kali ini. Semoga dengan tayangan mengenai Lawang Sewu dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Sobat RBI TV dimanapun berada. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.